Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Restivia dengan NIM 3020222026 S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan membuat video tentang asuhan keperawatan untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan keperawatan spiritual lanjutan. Kalau begitu, mari kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Kesya Restivia yang berdinas di pagi hari ini. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Putri Hafsah, 25 April 2004. Baik, sudah benar ya Teh ya. Jadi tujuan saya di sini akan mengkaji spiritual Teteh dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Apakah Teteh bersedia? Bersedia. Untuk waktunya 10-20 menit Teh. Ya. Baik, kalau begitu kita mulai ya Teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Teh, di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan ya. Gimana Teh kabarnya hari ini? Masih sedikit pusing. Pusingnya seperti kayak ditusuk-tusuk, dipukul-pukul atau bagaimana? Berputar-putar. Berputar-putar. Itu berputar-putar saat Teteh melakukan aktivitas atau bagaimana? Saat melakukan aktivitas seperti bangun tidur, mau berdiri, begitu. Sering berarti? Sering. Untuk skalanya berapa ya Teh? Kalau 1-3 tuh ringan, 4-6 itu sedang, 7-9 itu nyeri berat tapi masih bisa Teteh tangani lah dengan obat ataupun apapun itu. Untuk yang ke-10 itu benar-benar sakit banget. Skalanya 4. Untuk kondisi Teteh saat ini, pikiran Teteh dan perasaan Teteh bagaimana? Saya sebetulnya merasa takut, merasa sedih. Saya sedih karena saya baca-baca di Google tentang sakit ini gitu ya. Di Google itu mengarah ke yang lebih serius. Terus saya juga takut itu akan terjadi. Terus saya takut meninggalkan keluarga saya. Untuk saat ini, kondisi apa yang sampai bisa mengganggu aktivitas Teteh? Sejauh ini sih rasa pusingnya itu ya karena setiap saya mau beraktivitas seperti membersihkan rumah, masak, itu pusingnya sampai berputar-putar sekali. Untuk berdiri pun susah, ini pun duduk sudah maksimal. Baik. Untuk perasaan Teteh terhadap Tuhan yang memberikan penyakit ini ke Teteh, dan juga bagaimana sih penerimaan Teteh terhadap penyakit ini? Sebetulnya saya cukup menerima penyakit ini. Saya pun sering baca-baca di internet, baca-baca quotes gitu ya. Jikalau Allah itu ngasih kita suatu penyakit, berarti Allah itu masih sayang ke kita. Penyakit itu sebagai penggugur dari dosa-dosa kita juga, seperti itu. Alhamdulillah ya Teh ya, ternyata Teteh masih berpikiran positif terhadap penyakit yang menimpa Teteh. Sebelumnya upaya apa sih yang Teteh lakukan agar bisa lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa? Saya kan cukup sulit ya untuk saat ini untuk bisa beribadah, karena setiap saya mau sujud itu tuh pusing sekali gitu. Tapi saya berusaha dengan sholat sambil duduk, seberusaha mungkin untuk bisa sholat, untuk bisa menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Alhamdulillah ya Teh ya, Teteh masih bisa melakukan ibadah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Kalau boleh tahu doa apa aja sih yang teteh sering lakukan pada saat aktivitas atau pada saat sedang sakit seperti ini? Biasanya saya itu eh, saya sering baca-baca dari Google gitu ya, ada doa kesembuhan. Nah, itu tuh biasanya saya bacakan di dalam hati. Terus saya juga sering istighfar, saya sering baca sholawat, saya sering baca subhanallah juga. Baik. Kalau begitu makna hidup menurut teteh tuh apa sih? Makna hidup itu menurut saya, hidup itu bukan hanya untuk sekadar hidup yang kita bisa melakukan apa yang kita mau, tapi hidup itu tentang bagaimana kita bersyukur atas apa yang Allah kasih, seperti kita bisa dikasih umur panjang, kita bisa dikasih rezeki, dan dengan gampangnya kita melakukan kesalahan tapi Allah tetap memaafkan kita. Alhamdulillah ya teh ya. Pemikiran teteh bagus sekali. Hikmah yang bisa teteh ambil dari sakit yang teteh alami ini bagaimana? Yang saya rasakan, saya itu menjadi lebih dekat gitu kepada Allah, saya menjadi lebih rajin beribadah kepada Allah, saya jadi bisa lebih rajin berdoa juga. Terus saya merasa saya banyak dosa, terus saya jadi sering memohon ampun kepada Allah. Baik. Kalau boleh tahu siapa sih yang suka atau sering mendukung teteh dan berupa apa sih dukungan itu? Eh, yang pertama itu pastinya keluarga, dan juga ada teman-teman yang selalu mendukung saya. Untuk dukungannya itu seperti mereka selalu mensupport ketika saya butuh support dari mereka. Terus mereka selalu mensupport saya ketika saya butuh pengobatan. Mereka juga selalu mengantarkan saya ke rumah sakit ketika saya sakit. Baik. Eh, Makna dari dukungan yang sudah teteh dapatkan dari mereka tuh apa sih menurut teteh? Makna yang mereka kasih itu sebetulnya cukup besar ya bagi saya, karena saya untuk bertahan hidup jika tanpa dukungan dari mereka, saya juga tidak akan bisa kuat sampai sekarang. Baik. Apa sih sumber harapan teteh saat sakit seperti ini dan motivasinya tuh apa untuk teteh bisa sembuh? Saya cuma bisa berharap sama Allah, karena cuma Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit ini, karena datangnya pun hanya dari Allah. Lalu untuk motivasi sembuhnya, saya ingin sembuh karena saya tidak ingin merepotkan keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Sumber kekuatan yang teteh harapkan pada saat sakit seperti ini tuh siapa sih teh? Keluarga, karena keluarga itu yang ngebuat saya menjadi lebih kuat seperti ini. Baik. Apa sih yang membuat teteh bisa tenang, damai saat diberi sakit seperti ini? Ya tentunya saya bisa tenang seperti ini juga karena pasti dukungan penuh dari keluarga. Baik, sebelumnya mohon maaf ya teh ya, karena ini saya akan menanyakan pertanyaan yang mungkin sedikit agak sensitif ya teh ya. Teteh pada saat di rumah dan di rumah sakit, sholat 5 waktunya tuh rutin atau tidak? Saat di rumah itu untuk sholat 5 waktunya cukup rutin, tetapi untuk sholat di rumah sakit itu saya kadang tidak sholat di 1 waktu atau di 2 waktu begitu, karena saya di rumah sakit itu kebanyakan tidur. Baik. Untuk puasanya bagaimana teh? Saat di rumah itu saya rutin melakukan puasa wajib. Lalu untuk di rumah sakit ini saya belum bisa berpuasa lagi.
Untuk sholat sunnah dan puasa sunnah pada saat di rumah dan di rumah sakit bagaimana? Untuk sholat sunnah itu ketika di rumah saya sering melakukan sholat duha apabila tidak ada kegiatan pada pagi hari. Jika puasa sunnahnya semenjak di rumah sakit saya tidak bisa melakukan puasa karena saya harus meminum obat. Berarti pada saat di rumah sakit juga sholat sunnahnya jarang juga ya Teh ya? Iya. Baik. Untuk membaca Al-Quran itu bagaimana? Kalau di rumah setiap habis sholat maghrib saya sering membaca Al-Quran, tapi ketika di RS saya hanya mendengar murotalnya saja. Baik. Untuk saat ini kan Teteh sedang di rumah sakit. Cara Teteh sholat tuh bagaimana sih? Saya diajari keluarga untuk berwudu tayamum. Lalu untuk sholatnya saya dianjurkan keluarga untuk duduk karena jika sholatnya berdiri kepala saya pusing. Baik. Apakah Teteh membutuhkan bimbingan rohani? Untuk saat ini saya tidak membutuhkan karena saya untuk ibadah itu masih ada support dukungan dari keluarga. Baik, alhamdulillah ya Teh ya, masih ada keluarga Teteh yang bisa membimbing Teteh dan mensupport Teteh pada saat Teteh terkena sakit ya Teh ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Teh ya untuk waktunya, dan juga mohon maaf apabila saya ada salah kata yang mungkin dapat menyinggung Teteh. Jika Teteh membutuhkan sesuatu, Teteh bisa panggil saya. Kalau begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menonton dan menyimak videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.